Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Restiana Widyasari dengan NRP 2121160009 dari Program Studi Desain Komunikasi Visual kelas profesional. Saya akan mempresentasikan mengenai esai yang sudah saya buat. Tugas ini merupakan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu Bapak Mahendra Wibawa dengan mata kuliah komunikasi massa. Adapun esai yang saya tulis, saya membuat judul yaitu Hipotesis Teori Survival of the Fittest in a Jungle pada komunikasi massa di era media sosial. Di sini ada paragraf pendahuluan. Yang pertama saya rincikan. Di era digital saat ini yang semakin hari semakin pesat perkembangannya untuk memviralkan, berinteraksi, melemparkan sebuah argumen ataupun informasi sangatlah mudah. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya orang yang menggunakan media sosial sehingga pendistribusian sebuah informasi semakin cepat pula tersampaikan oleh masyarakat yang lebih luas lagi. Media sosial yang kita gunakan saat ini dapat menjadi sebuah media untuk melakukan komunikasi massa. Peran media sosial dalam komunikasi massa memiliki dampak yang sangat besar dan membawa dampak dalam pergeseran serta perubahan pada landscape komunikasi massa yang bersifat signifikan. Adapun John R. Bittner mengungkapkan bahwa komunikasi massa merupakan pesan yang dapat dikomunikasikan atau disampaikan melalui media massa kepada sejumlah besar orang secara sekaligus. Pada waktu dulu komunikasi massa itu dalam penyampaiannya memiliki beberapa sifat karakteristik, yaitu komunikatornya berlembaga, penyampaian suatu pesannya itu bersifat umum, bersifat heterogen, kemudian dampaknya serempak dalam penerimaannya, hubungannya non-pribadi, komunikasinya bersifat satu arah, dan umpan balik yang tertunda atau delay. Mengandalkan peralatan teknis dan dikontrol oleh gatekeeper. Jadi pada saat zaman dahulu itu untuk komunikasi massa medianya hanya menggunakan media-media tertentu saja. Adapun karakteristik dari media massa tersebut mengalami pergeseran dengan seiring jalannya waktu, mengalami pergeseran yang cukup masif. Pergeseran yang dipengaruhi oleh tren media sosial dalam sejumlah komunikasi massa dapat dilihat dari beberapa aspek atau diantaranya yaitu pembuatan korelasi, perkembangan media sosial akan membentuk suatu hubungan yang erat terhadap media-media lainnya, serta perubahan umpan balik atau feedback yang sifatnya bergeser menjadi lebih cepat. Dampak media sosial yang sangat signifikan dalam hal feedback atau umpan balik seperti ini yang jauh terasa lebih dekat, dan yang dekat akan terasa jauh tanpa ada jarak, ruang, dan waktu sehingga kapan saja serta di mana saja tanpa delay. Adapun aspek penting dari dampak media sosial terhadap komunikasi massa adalah kemampuannya untuk mendobrak hambatan geografis. Dalam komunikasi massa terdahulu, informasi terutama disebarkan melalui televisi, surat kabar, atau radio yang memiliki keterbatasan secara geografis. Akan tetapi, media sosial memiliki kekuatan untuk menjangkau jutaan bahkan miliaran orang di seluruh dunia secara instan. Jangkauan luas ini memungkinkan berita menyebar dengan cepat, menjadikan media sosial sebagai alat yang berharga untuk berbagai informasi penting seperti berita terkini, peringatan darurat, atau pengumuman layanan masyarakat lainnya. Melalui berbagai platform media sosial yang hadir, maka setiap individu memiliki kesempatan serta hak yang sama dalam memberikan sebuah pendapat, memberikan sebuah informasi, sehingga persepsi serta sikap masyarakat yang timbul bisa sangat cepat dan juga beragam. Kekuatan yang dimiliki oleh media sosial sangatlah berpengaruh terhadap konteks komunikasi publik dan komunikasi massa, sehingga bisa membentuk opini-opini bebas dari publik. Maka selaras dengan itu terbentuk juga pengaruh terhadap pola pikir, perilaku masyarakat, pola konsumsi, serta citra masyarakat itu sendiri.
Apalagi penyampaian yang bersifat sangat cepat ini dalam hitungan detik menjangkau masyarakat yang sangat luas sekali. Akan tetapi, dampak viralitas risiko dalam penyebaran berita palsu atau yang disebut saat ini yaitu hoax tidak bisa terelakkan lagi dan tidak bisa dihindari sehingga informasi tidak tervalidasi kebenarannya. Komunikasi massa di media sosial juga menghadirkan beberapa tantangan dan juga konsekuensi negatif karena kemudahan dalam membuat dan membagikan konten informasi yang belum diverifikasi dapat menjadi viral dan berdampak signifikan pada opini publik. Kemudian media sosial dan komunikasi massa mempengaruhi satu sama lain, dapat memberikan informasi dan mempengaruhi percakapan bahkan pandangan publik. Nah, kondisi ini sebenarnya merupakan tantangan yang harus diatasi dan juga sekaligus tidak bisa dihindarkan, seperti hoax atau penyebaran berita palsu tadi, cyberbullying, ujaran kebencian daring maupun penggunaan yang tidak bertanggung jawab dari media sosial justru memberikan ancaman mengenai integritas dari komunikasi massa itu sendiri. Seperti itu. Kemudian di sini ada beberapa statement opini saya dalam paragraf kedua, yaitu media sosial bagaikan dua mata pisau yang memiliki dampak negatif serta juga positif. Platform pada media sosial lainnya yang banyak digunakan untuk komunikasi massa seperti Instagram, Facebook, X atau Twitter, YouTube, TikTok dan lain sebagainya. Berdasarkan riset yang sudah saya searching di berbagai sumber, mengatakan bahwa sumber daya manusia pada setiap platform media sosial masing-masing memiliki perbedaannya. Kenapa? Hal ini dapat dilihat dari penerimaan sebuah statement atau informasi yang dilemparkan kepada masing-masing platform. X atau Twitter merupakan tempat kepuasan dalam menuangkan ego pada saat seseorang ingin mengeluarkan opini, informasi, atau statement dan membutuhkan sebuah afirmasi dari orang lain tentang opininya. Maka X adalah wadah yang tepat. Hal ini dikarenakan bahwa platform X adalah platform media sosial yang paling mudah untuk menyuarakan suara dan berdebat. Hal ini dikarenakan dalam sebuah tradisi komunikasi massa pada studi khalayak memiliki dua pandangan arus besar, yaitu partisipan aktif dan partisipan aktif dalam publik. Karena dapat kita ketahui untuk platform X sendiri hanya menggunakan kata-kata, karakter kata saja tanpa ada picture atau lain sebagainya. Lebih banyak berdebat di platform X tersebut. Seperti itu. Kemudian YouTube. Kini platform ini dapat dikatakan lebih dari sebuah televisi. Pendistribusian dalam platform YouTube tidak memiliki keterbatasan karena setiap video yang diunggah memungkinkan dapat ditonton oleh masyarakat secara luas bahkan antar negara sekalipun. Mengupload berbagai hal berupa video di YouTube pun terasa sangat mudah dan bebas dapat dilakukan oleh siapapun. Kemudian ada Instagram serta Facebook yang tentunya memiliki segmentasi pengguna yang berbeda pula. Menurut saya reach terbesar saat ini bisa dikatakan TikTok. Kenapa? Bahkan yang berada di daerah pelosok-pelosok sekalipun, pelosok-pelosok pedalaman pun dapat memiliki akses terhadap platform TikTok ini. Jika dilihat dari segmentasi wilayahnya, faktanya tentu tidak sebanding dengan perkembangan serta edukasi yang ada di Indonesia saat ini. Hal ini menjadi salah satu faktor keberagaman opini yang dapat ditimbulkan dalam sebuah platform media sosial pada komunikasi massa. Baik itu negatif maupun positif tentu tidak bisa dikontrol. Ketika melempar atau memposting sebuah informasi, opini, statement pada berbagai platform media sosial, pasti feedback atau umpan baliknya pun hasilnya akan berbeda. Sehingga dapat disimpulkan platform penggunaan sosial media tertentu merupakan cerminan dari sumber daya manusia dari pengguna sosial media itu sendiri. Dampak negatif seperti cyberbullying yang ada pada saat ini sangat marak sekalipun tak dapat kita hindari. Dapat kita ketahui dahulu itu bullying memiliki bentuk visualnya dan itu harus fisik.
Nah, dengan adanya komunikasi massa tren media sosial ini, tentu jelas perbedaannya. Jika dilihat dari dampak karakteristik sosial media serta perkembangannya yang begitu pesat, dapat dikatakan bahwa cyberbullying ini di sosial media ini memiliki batasan yang cukup terlihat sangat semu. Karena semuanya bersifat aksi reaksi. Ada aksi, kemudian ada reaksi. Ketika seseorang beraksi A dan orang lain beraksi B, pada dasarnya penggunaan media sosial seharusnya memiliki sebuah pemahaman bahwasannya media sosial ibarat sebuah hutan yang tidak ada rulesnya, yang tidak ada aturannya di dalamnya itu. Walaupun pada setiap platform media sosial memiliki aturan dan selalu ditampilkan mengenai community guideline-nya, namun faktanya banyak sebagian besar pengguna media sosial tidak mengikuti community guideline-nya pada platform media sosial tersebut. Bahkan undang-undang mengenai IT pada saat ini pun yang ada di Indonesia menurut saya masih terkesan bias. Ada 3 pasal yang dibentuk, yaitu penistaan agama, mengenai defamation atau juga pencemaran nama baik, serta ancaman secara online. Dari pasal-pasal ini pada awalnya dimaksudkan untuk menjerat penjahat cyber, akan tetapi saat ini justru malah lebih sering dipakai untuk mengkriminalisasikan masyarakat dalam memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan dan mengemukakan pendapatnya, mengemukakan keluhannya, opininya, argumennya, mengangkat polemik ke permukaan sampai menyampaikan kritik kepada pemimpin daerah. Pasal tersebut memiliki tumpang tindih dengan pasal 28 Undang-Undang 1945 dan 28E ayat 3 yang menjelaskan mengenai kebebasan berpendapat merupakan hak seluruh masyarakat Indonesia. Kebebasan pendapat merupakan hak asasi seluruh rakyat Indonesia yang menganut sistem demokratis, dan itu jelas dilindungi oleh undang-undang di Indonesia. Pemerintah menjamin dan memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat Indonesia atas kebebasannya berpendapat, dan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai hak asasi manusia. Pada pasal 23 ayat 2 dan pasal 25 pun menjelaskan mengenai kebebasan berpendapat, dan ini merupakan payung hukumnya sudah jelas. Jadi menurut saya ini merupakan salah satu aturan yang terkesan bias ataupun tumpang tindih seperti itu. Alangkah lebih baiknya sebelum menggunakan sosial media, seharusnya dapat memahami terlebih dahulu bahwasannya sosial media ini menurut saya ibaratnya survival of the fittest in a jungle. Teori survival of the fittest sendiri dicetus pertama kali oleh seorang sosiolog dan filsuf Inggris yang bernama Herbert Spencer, mengatakan bahwa organisme terbaik dalam beradaptasi dengan lingkungannya adalah mereka yang paling berhasil dalam bertahan hidup. Ini merupakan, menurut saya, ini merupakan dasar yang sangat penting sebagai landasan studi mengenai evolusi manusia serta makhluk hidup lainnya. Sehingga seharusnya para pengguna media sosial harus lebih paham terlebih dahulu bahwasannya apapun yang mereka post, apapun yang dipost di dunia maya ataupun media sosial, pasti akan ada reaksi yang tidak bisa kita kontrol. Para pengguna sosial media tidak bisa mengkontrol reaksi orang lain terhadap ekspresi yang dituangkannya, sehingga tidak semata-mata semua reaksi yang timbul adalah merupakan cyberbullying, terlepas itu negatif atau positif. Sosial media bukanlah sebuah buku diary rahasia menurut saya. Ini sesuatu yang berbeda. Ketika kita menulis sebuah buku diary rahasia, ya hanya dirimu saja yang boleh mengetahuinya. Kemudian jika ada yang melihat lalu mengomentarinya, dirimu berhak marah karena itu merupakan sesuatu yang bersifat rahasia. Namun lain halnya dan berbeda sekali dengan sosial media. Ini jelas berbeda. Ketika memposting sesuatu atau melemparkan opini sesuatu, itu hampir sama aja seperti kamu menaruhnya di papan billboard yang sangat besar, yang semua orang bebas melihat dan mengomentari serta bereaksi apapun, dan jelas tidak dapat kita kontrol. Terlepas dari reaksi itu bersifat etis maupun tidak etis. Apabila sudah paham tentang hal dasar ini, menurut saya, maka
para pengguna sosial media akan dapat lebih memahami batasan mana yang semestinya untuk diposting atau dilempar ke sebuah sosial media dengan mana yang tidak seharusnya diposting. Karena bisa jadi reaksi dari postingan bukan semata-mata semuanya sebuah bullying. Jika tidak siap dengan reaksi tertentu yang akan timbul ataupun reaksi yang tidak sesuai dengan keinginan kita, lebih baik jangan masuk ke jungle ini menurut saya. Lalu kemudian apalagi di Indonesia ini sendiri mempunyai perlindungan terhadap hak berpendapat. Bukan masalah pendapat itu baik ataupun buruk, itu dua hal yang sangat berbeda. Poinnya di sini yaitu haknya. Namun perlu diingat, sebuah pendapat akan mencerminkan diri kita. Reaksi dari sebuah postingan yang dilempar ke sosial media sangat erat hubungannya dengan sebuah rasa yang bernama ketersinggungan. Menurut saya ini sangat erat sekali dengan ketersinggungan. Padahal ketersinggungan adalah sesuatu yang dipilih, bukan diberikan. Saat ada suatu postingan, opini, atau lainnya di sosial media, pada akhirnya akan kembali lagi kepada diri sendiri untuk berhak memilih apakah akan tersinggung atau tidak. Karena setiap manusia memilih hak otoritas penuh dalam memilih untuk tidak tersinggung saat ada sesuatu statement atau postingan. Karena saat merasa tersinggung bukan berarti otomatis dirimu berada di posisi benar. Itu dua hal yang sangat berbeda menurut saya. Terkadang manusia menghilangkan otoritas diri untuk memilih bagaimana akan bereaksi atas sebuah postingan, statement, opini, atau lain sebagainya yang tersebar di media sosial. Walaupun reaksi ketersinggungan adalah reaksi natural yang dimiliki oleh setiap individu, akan tetapi manusia juga bisa memilih hak untuk menunjukkan ketersinggungan tersebut dengan cara elegan atau tidak. Kemudian sehingga bijak dalam menggunakan media sosial juga seharusnya ada dua pihak yang harus betul-betul paham. Yang bereaksi ataupun mengomentari sebuah postingan harus paham bahwa setiap kata-kata akan selalu ada konsekuensinya. Memiliki kebebasan namun juga harus paham. Serta yang memposting pun sebuah postingan itu harus paham bahwa setiap postingannya atau ada konsekuensinya yang juga akan didapatkan. Hal ini memperlihatkan bahwa garis antara etis dan tidak etis itu sangat tipis sekali. Maka dalam hal ini sebetulnya dibutuhkan sekali peranan pemerintah dan juga edukasi masyarakat mengenai penggunaan kebijakan media sosial dalam upaya untuk mengatur segala bentuk penyalahgunaan media sosial. Ada berbagai alasan mengapa kegemaran menggunakan media sosial dapat menyebabkan rusaknya kecerdasan emosional. Yang pertama, semakin lama seorang menghabiskan waktu di platform media sosial, maka semakin besar pula kemungkinan mereka menjadi korban cyberbullying. Dan cyberbullying itu belum tentu merupakan cyberbullying, karena itu merupakan aksi reaksi dari reaksi dari sosial media itu sendiri. Media sosial itu mendorong krisis kesehatan mental. Ini juga sangat sedang trust isu yang sangat muncul di permukaan yang sudah sering sangat dibahas di kalangan remaja. Penggunaan media sosial secara berlebihan dapat menimbulkan rasa iri, bahkan mempertanyakan harga diri seseorang. Mereka yang terbiasa berkomunikasi melalui teks dapat mengalami kecemasan sosial yang sangat parah. Bagaimanapun, komunikasi tatap muka tidak dapat diedit dan dikontrol seperti percakapan online yang dikurasi. Seperti itu. Kemudian paragraf terakhir di sini ada kesimpulan serta penutup. Dampak media sosial terhadap komunikasi massa sangat luas dan kompleks. Meskipun hal ini telah mendemokratisasi penyebaran informasi, memberdayakan individu dan organisasi untuk berinteraksi dengan khalayak global, dan merevolusi cara pelaporan berita. Tantangan yang dihadapi komunikasi massa telah menyebabkan meningkatnya ketergantungan pada media sosial sebagai sarana distribusi suatu postingan mengenai informasi, argumen, opini,
Organisasi atau lembaga berita komunikasi massa kini menggunakan platform media sosial untuk menjangkau khalayak yang lebih luas lagi dan berinteraksi dengan pembaca. Namun hal ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang pengaruh algoritma dan kredibilitas lembaga komunikasi massa itu sendiri terhadap keragaman konsumsi berita. Belum lagi, kini banyak sekali lembaga komunikasi massa yang menggunakan platform media sosial dalam upaya untuk melakukan suatu agenda tersendiri, serta propaganda-propaganda yang muncul. Ruang gaung dan polarisasi opini pun yang dihasilkan dari kurasi algoritma juga menimbulkan pertanyaan tentang dampak media sosial terhadap dialog publik dan pembentukan sikap pada masyarakat luas. Seperti itu. Lalu kemudian di sini ada beberapa kajian pustaka yang referensi saya gunakan. Ada beberapa seperti ini, ada Elvinaro Andranto dengan artikelnya yang berjudul Komunikasi Masa Suatu Pengantar. Lalu kemudian ada Solihat Manap, Komunikasi Massa dan Sosialisasi di sini. Kemudian dan lain sebagainya. Seperti itu presentasi esai yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah komunikasi massa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.